Shalom anak-anak Miss semua, apa kabar hari ini? Harapan Miss semua kabarnya sehat luar biasa ya nak. Nah, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan melanjutkan tema 6 subtema 3 pembelajaran 1 kelas 6. Masyarakat sejahtera negara kuat. Kamis pagi tanggal 17 Agustus 2018, Udin beserta teman-temannya mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah. Kegiatan upacara diikuti oleh Bapak Ibu guru, karyawan, serta seluruh siswa. Dalam kesempatan itu, kepala sekolah bertugas sebagai pembina upacara. Upacara tersebut bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air serta jiwa patriotisme pada seluruh peserta didik. Dalam upacara tersebut, kepala sekolah menegaskan bahwa kita sebagai warga negara harus mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta masyarakat Indonesia yang sejahtera. Mengikuti kegiatan upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia atau Proklamasi Kemerdekaan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan mengikuti upacara tersebut akan tumbuh rasa cinta pada negara. Selain itu, kamu akan mengingat perjuangan para pahlawan yang gigih dan pantang menyerah untuk mewujudkan negara Indonesia merdeka. Sehingga akan tumbuh rasa menghargai jasa para pahlawan. Sebagai manusia, kamu harus mampu menjalankan tanggung jawabmu kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ayo berdiskusi. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Coba diskusikan bersama satu orang temanmu. Nah, kalian boleh menjawab masing-masing ya buat anak Miss yang belajar di rumah. Nah, jawabannya adalah kalian boleh melihat di slide ini. Oke, kata tanggung jawab sering kita dengar. Setelah berdiskusi mengenai tanggung jawab, apakah kamu sudah dapat menjelaskan arti tanggung jawab dan menyebutkan perilaku bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari? Coba perhatikan bacaan di bawah ini. Sebelum membaca, lakukan kegiatan berikut. Ayo membaca. Nah, kalian boleh membaca teks wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Dibaca lalu direkam, kirimkan rekaman kalian ketika membaca teks wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Kirimkan ke dalam grup kita ya nak. Bacakan dan rekam teks wujud tanggung jawab sebagai warga negara, lalu kirim ke grup WA kita. Nah, kalian boleh menjeda video ini ketika ingin membaca atau mau membaca teks yang sudah disajikan di dalam PowerPoint. Oke, ayo berlatih. Setelah membaca bacaan di atas, coba sebutkan gagasan utama setiap paragraf dan letaknya. Kemudian tuliskan pada kolom berikut. Nah, Miss sudah menjawab. Perhatikan paragraf pertama sampai dengan ke-6, gagasan utama serta letaknya. Ayo berdiskusi. Kamu telah mengetahui tentang tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab sebagai warga negara merupakan bentuk dari pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan landasan konstitusional negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Bergabunglah dengan temanmu membentuk kelompok, kemudian cari beberapa contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah 11 contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kalian boleh mencatat di buku catatan kalian ya nak, dicatat 11 contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Di sini terdapat latihan, tuliskan kesimpulan tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan terbentuknya negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Nah, kalian boleh menuliskan kesimpulan tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan terbentuknya negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Nah, perhatikan teks yang sudah disajikan ini ya. Saat Udin dan teman-temannya mengikuti kegiatan upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah, ada pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diucapkan dengan lantang oleh salah satu peserta didik sebagai petugas upacara. Seluruh peserta upacara mendengarkan dengan hikmat dan penuh perhatian. Dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis tujuan negara yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal ini berarti negara memiliki tujuan dan harapan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Negara selalu berupaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa yang mendorong untuk mencapai masyarakat sejahtera. Banyak upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Upaya yang ditempuh tidak hanya dilakukan oleh negara, namun harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah mengembangkan sikap saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Seperti diketahui bahwa Indonesia memiliki beragam suku, budaya, dan agama. Untuk itu, setiap warga negara harus saling menghormati dan menghargai. Karena beragam suku, budaya, dan agama merupakan kekayaan budaya Indonesia. Pemerataan pembangunan juga menjadi upaya untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Pembangunan tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, namun diratakan hingga ke pelosok dan perbatasan wilayah negara Indonesia. Memperbanyak lapangan kerja dan memperbaiki fasilitas untuk umum akan membuat masyarakat Indonesia lebih nyaman dan sejahtera karena pengangguran akan semakin berkurang dan masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan fasilitas umum. Baik, di sini terdapat ayo menulis. Kamu telah mengetahui tentang upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Sekarang lakukan identifikasi tentang upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Tuliskan hasilnya menggunakan bahasa dan kalimatmu sendiri. Upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Di sini terdapat 6 ya. Miss cantumkan 6 upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Nah, kalian boleh menambahi dengan bahasa kalian sendiri. Kalian boleh menambahi dengan bahasa kalian sendiri upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Nah, ayo cobalah melakukan wawancara dengan pejabat, pemerintah, atau tokoh masyarakat yang ada di sekitarmu tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera. Selanjutnya, buatlah laporan hasil wawancara dan serahkan pada gurumu untuk dinilai. Nah, ini adalah contohnya, nak. Laporan hasil wawancara. Contoh, kepala desa. Pernyataan proklamasi mencerminkan tekad kemandirian bangsa Indonesia untuk terlepas dari penjajahan bangsa asing. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah hasil perjuangan seluruh rakyat yang telah berlangsung sangat lama. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam membangun masyarakat sejahtera lain sebagai berikut. Yang pertama, desa harus mampu mengurus dirinya sendiri dengan kekuatan yang dimilikinya. Kedua, pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang ada di wilayah. Ketiga, sistem pemerintahan desa menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi warga desa. Keempat, sumber daya pembangunan desa dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan sosial seluruh warganya. Ayo renungkan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia harus didukung oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Apa yang akan terjadi jika masyarakat hanya diam berpaku tangan, tidak ikut berupaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, namun hanya menuntut pemerintah untuk bisa menyejahterakannya? Tuliskan hasil renunganmu dan tunjukkan hasilnya kepada teman, orang tua, dan gurumu untuk dievaluasi atau dinilai. Tuliskan hasil evaluasi atau penilaiannya pada kolom berikut. Nah, kalian boleh menuliskan di buku latihan kalian. Contoh hasil renungan, jika masyarakat tidak ikut berupaya mewujudkan masyarakat sejahtera, maka negara tidak akan maju. Hal ini disebabkan keikutsertaan warga masyarakat akan mempercepat proses penyejahteraan masyarakat.
Nah, anak-anak Mi semua, meskipun Mi sudah menjawab setiap pertanyaan di dalam slide ini atau di dalam video ini, tetapi kamu harus menjawabnya lagi ya. Kamu menjawabnya lagi dengan kata-katamu sendiri. Jangan ada yang menjawab dengan jawaban yang sudah Miss berikan, ya. Kalian boleh menjawabnya kembali dengan kata-kata kalian sendiri. Jangan lupa juga untuk mencatat semua materi yang sudah Miss ajarkan di dalam video ini, di dalam YouTube ini, ya. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar YouTube kita ya. Tadi Miss suruh kalian membaca teks yang ada di dalam slide atau di dalam video. Untuk itu, ketika kalian membaca, rekam, lalu kirimkan ke grup WA kita. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh ditanya ya, Nak. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Jika ada pertanyaan, boleh ditanya. Untuk absensinya jangan lupa untuk diketik di kolom komentar ya. Seperti biasa, absensinya diketik di kolom komentar. Baik, terima kasih buat anak-anak semua. Shalom.